Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sandi. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai Adobe InDesign. Mungkin beberapa desainer grafis yang basicnya tidak begitu paham atau baru mengerjakan sebuah desain layout mungkin agak kebingungan untuk mengerjakannya, karena yang kamu ketahui sendiri untuk di majalah sendiri konten-konten elemennya atau anatominya itu lebih banyak ketimbang kita mengerjakan sebuah desain atau layout di poster atau di banner atau di sebagainya gitu ya. Nah, kamu bisa lihat ada di sini mulai dari headline, ada subheadline-nya, ada image caption, lalu juga ditambahkan juga ada quote, sampai ada kreditnya, lalu bodinya gimana kita ngatur gridnya yang tadi. Nah, ini mungkin beberapa desainer awal gitu ya, desainer awal yang jarang memang mengerjakan sebuah layout, ini akan agak kebingungan dan agak pusing dalam mengerjakan sebuah layout menggunakan Adobe InDesign ini. Nah, pada hari ini saya akan memberikan kamu sebuah metode atau cara bagaimana mengatur yang tadi saya bilang, dari mulai page-nya, dari mulai pengaturan teksnya, lalu dari mulai karakter si font-nya yang tadi gitu, karena banyak konten-konten dan elemennya tadi, menjadi sebuah style-style yang ingin kamu gunakan, apalagi kaitannya dengan desain majalah ini. Karena kalau majalah yang kita ketahui sendiri, pasti halamannya lebih dari 1 atau lebih dari 2. Nah, saya akan mengajarkan kamu bagaimana mengatur sebuah amaster, mengatur sebuah karakter style, dan mengatur sebuah paragraph style dalam pertemuan kali ini. Oke, saksikan berikut videonya. Yang pertama, bagaimana kamu mengatur amaster. Amaster digunakan untuk mengatur secara otomatis page atau halaman yang ingin kamu gunakan atau kamu kerjakan di dalam Adobe InDesign ini. Nah, pada kasusnya, misalnya mungkin beberapa majalah membutuhkan untuk di halaman 1 sampai halaman akhir membutuhkan sebuah footer atau sebuah numbering per halamannya itu, ya kan, harus wajib ada. Daripada kamu atur satu-satu secara manual, nah, kamu bisa mengaturnya secara langsung di amaster ini. Atau bagian yang kedua, misalnya ada beberapa unsur atau beberapa visual yang kamu gunakan untuk di halaman 1 sampai halaman terakhir, itu visualnya semua sama, warnanya juga semua sama, tonnya kamu bisa juga atur di dalam amaster ini. Oke, bagaimana cara ngaturnya? Di bagian artwork untuk di InDesign ini, di sebelah kanan atas, di bagian page, ada tulisannya amaster. Nah, secara otomatis amaster ini dibuat memang menjadi 2 page atau facing page atau halaman yang saling berhadapan. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya mengajarkan mengatur sebuah margin atau column, tapi mengaturnya melalui page. Nah, kamu bisa juga atur melalui amaster ini. Oke, saya atur marginnya untuk di amaster atau di facing page-nya ini. Oke, saya akan bagi dia menjadi 6 kolom. Ya, jadi 6 kolom. Nanti kalau saya terapkan di page, semuanya akan sama, jadi 6 kolom semua. Lalu saya akan mengajarkan kamu mengatur footer dan otomatis nomor per halaman ini. Karena mandatory atau brief yang diminta ini harus menggunakan, di setiap halamannya ini harus menggunakan footer, harus menggunakan
otomatis page number, maka kita harus mengaturnya ke dalam Amaster. Oke, seperti itu ya. Cara buatnya, kita masukkan dulu teksnya ini, kita blok, lalu kita klik type, insert special character, markers, current page number. Oke, kita klik, nah dia akan muncul huruf A. Nah, ini nantinya akan jadi sebuah angka untuk di masing-masing si page atau halaman yang kamu desain itu sendiri. Langsung aja kamu atur langsung ke dalam Amaster. Kamu pakai font apa? Saya akan gunakan sebuah font family. Ini akan saya taruh di tengah-tengah. Jadi nanti kalau halamannya lebih dari 10, lebih dari satu angka, dia akan posisi tetap still ada di tengah. Lalu dia minta juga masukkan footer. Jadi harus ada footernya juga. Oke, fontnya sama juga, saya akan masukkan menggunakan font family juga, jadi biar dia menjadi sebuah satu kesatuan, seperti itu ya. Ini saya jadikan 8 PT aja, unpoint. Oke, ini saya buat di page yang samping kiri, lalu saya akan juga buat page yang samping kanan. Saya tinggal duplicate aja, atau saya copy menjadi samping kanan. Nah, ingat, biasanya si majalah ini penomorannya kalau dia di halaman yang genap, nomornya ada di sebelah kanan. Itu seperti itu. Oke, terus ini juga saya, karena dia nempel, saya akan terapkan juga menjadi posisi seperti ini. Oke, ini kita sudah buat di pengaturannya, lalu kita tinggal terapkan ada di page 1 dan seterusnya. Oke, kita klik. Nah, dia otomatis, lihat, karena dia ada di sebelah kanan atau page yang paling kanan, dia ada di posisi ada di sebelah sini. Kalau kita tambahkan lagi, lihat, dia akan otomatis menambah sampai halaman yang berikutnya. Oke, itu untuk di Amaster. Tapi kalau ada kasus, misalnya, oh ya, saya harus rubah nih warnanya, misalnya, kamu harus rubahnya nggak harus satu-satu, tapi kamu rubahnya menggunakan Amaster yang tadi saya bilang. Oke, misalnya, ternyata untuk di nomornya, biar lebih menarik, saya akan gunakan sebuah warna merah dengan hurufnya ini menjadi sebuah warna putih. Oke, ini saya akan copy, kita langsung klik lagi. Nah, dia otomatis juga akan berubah. Oke, seperti itu ya. Jadi kita mungkin akan buat bagaimana sebuah master yang nanti posisinya tidak facing page gitu ya. Jadi kita bikin master baru, klik kanan, new master. Jadi otomatis prefixnya akan menjadi huruf B karena kita udah punya si Amaster tadi. Oke, number of page-nya karena kita akan buat satu, saya klik satu aja. Oke, kalau sudah oke. Nah, misalnya di sini satu, sama-sama footer gitu ya. Tadi footernya sama numbernya saya copy, tapi karena dia satu, saya ingin taruh si footer dan numberingnya yang ada di sini, saya akan taruh di bagian yang tengah. Oke, seperti itu. Lalu untuk di yang halaman cuman yang sini, misalnya saya akan taruh sebuah visual khusus untuk di satu page itu aja, untuk di master yang satu page. Oke, kalau ini sudah buat, nah kita tinggal apply, tidak semuanya, jadi ada beberapa master yang hanya satu page aja kita aplikasikan menjadi si master yang tadi satu page. Oke, jadi apply master,
kita pilih yang B, to page 1. Nah, udah diatur otomatis seperti ini, dan dia juga nggak akan ngerubah. Lihat, penomorannya juga tidak akan berubah. Oke, bisa kamu pahami mengenai pengaturan dari master tadi, cara mengatur master page. Untuk yang kedua, ada namanya paragraph style dan karakter style. Nah, karakter style digunakan untuk kamu mengatur secara otomatis huruf atau kata, gitu ya, huruf atau kata dalam pembuatan layoutnya ini. Jadi, contohnya, misalnya ada berupa judul, dia hanya sepenggal beberapa kalimat, itu kamu bisa atur menggunakan si karakter style. Atau subjudul, kamu bisa juga atur menggunakan si karakter style. Dan yang kedua, ada paragraph style. Oke, paragraph style ini untuk mengatur teks dalam bentuknya, hitungannya paragraf atau dengan kalimat yang banyak. Seperti itu. Nah, kamu bisa atur bedanya di mana. Kita akan cek. Ada di sini, window, style, karakter style, lalu kita akan buka paragraph style. Oke. Sama-sama kita create baru, create new style. Ini juga create new style. Kalau kita klik si karakter style, nah bentuknya kamu bisa atur dari mulai fontnya, jenis hurufnya, ukuran, tipenya seperti apa. Karena tadi kapasitasnya hanya untuk beberapa kalimat atau beberapa kata, maka usul saya kamu bisa gunakan si karakter style ini. Nah, berbanding terbalik dengan kamu menggunakan sebuah paragraph style. Paragraph style, karena tadi mengaturnya teksnya lebih banyak dalam berapa kalimat, jadi pengaturan juga lebih banyak juga. Termasuk selain tadi pengaturan teksnya, warnanya, ukurannya, kamu bisa atur juga tabs-nya yang ada di sini. Lalu hibernation-nya bisa kamu atur. Bullet and numbering-nya otomatis bisa di si paragraph style ini pengaturannya akan lebih banyak. Saya akan contohkan sama kamu. Di headline, saya akan buat sebuah teks di sini. Ini untuk headline menggunakan karakter style. Kita pakai karakter style. Langsung kita edit aja. Kamu bisa klik kanan edit atau klik 2 kali edit. Saya bisa namain di sini untuk judul. Basicnya karena tadi saya menggunakan Montserrat, jadi saya juga gunakan lagi Montserrat lagi sebagai font family dalam majalah yang saya ingin bikin. Judul mungkin saya akan taruh sekitar 18. Leadingnya saya atur auto aja. Nanti kita bisa lihat atau kita bisa preview lagi. Untuk di bagian warna, karena ini judul, mungkin saya akan buat warnanya yang agak berbeda. Saya akan gunakan warna biru di sini. Kalau sudah oke, dia otomatis akan merubah ketika kita klik judulnya ini. Saya akan atur langsung layoutnya. Ini sebagai judul saya atur di karakter style lagi, karena tadi mungkin ada yang kurang seperti kerningnya atau leadingnya kayaknya kurang jauh. Kita sambil bisa cek, kita bisa preview. Saya akan tambahkan. Lalu kerningnya nggak ada masalah. Mungkin di size-nya akan saya tambahkan juga menjadi 22. Leading-nya berarti saya tambahkan sedikit lagi. Kalau sudah oke. Ini di hibernate-nya bisa kita matikan. Lalu setelah dari sini, untuk di bagian judul kita sudah buat. Lalu kita punya misalnya subjudul kita akan buat juga.
alternatifnya kalau kita klik judul mungkin dia akan sama, tapi kita akan buat baru untuk di subjudul ini. Kita bikin lagi subjudul. Based on-nya kita bikin none gitu ya. Karena memang ini agak beda. Kita mau pakai Montserrat juga, tapi kita pakai yang medium. Untuk ukurannya pasti lebih kecil dibandingkan judul yang tadi. Leading-nya saya akan kurangi. Oke. Untuk pewarnaannya saya menggunakan warna hitam. Kalau sudah oke. Nah, oke, di sini kita sudah punya karakter style untuk di judul sama di subjudul. Oke, contohnya lagi di saat saya mempunyai sebuah subjudul baru, saya klik, saya paste ada di sini. Kalau kita klik judul dia akan ngikutin semua style yang ada di judul. Kalau kita klik yang di subjudul dia akan ikutin semua style yang ada di subjudul. Nah, jadi ini mempersimpel kamu. Beberapa art director, beberapa senior graphic designer di dalam perusahaan itu mengatur dulu, terutama perusahaan-perusahaan yang membuat majalah, itu ya, membuat sebuah halaman yang banyak di InDesign, mereka atur dulu pengaturannya di karakter stylenya, paragraph style maupun amaster, sehingga desainer-desainer pemula atau junior-junior graphic designer ini bisa langsung menerapkan, atau konsep dari si majalah itu bisa langsung diterapkan oleh si junior graphic designernya tadi. Jadi kamu udah punya seluruh template-nya, biasa dia berikan seperti itu gitu ya. Nah, sama juga untuk di paragraph style, nah juga kamu bisa atur, kan biasanya ada body text. Kalau dia pengaturan body text-nya tadi itu ya, ini misalnya body text. Biasa kalau di ini kita bikin di none, berarti paragraph style-nya kita akan atur. Kita bikin aja body text. Lalu untuk ininya kita, karena masih pakai Montserrat, ada regular, size-nya segini. Leading-nya kita bisa atur. Leading mungkin biar dia terlihat lebih modern juga. Oke, jadi kita punya sebuah body text. Selanjutnya di paragraph style, setelah tadi kita atur untuk di bagian body text, sekarang saya akan coba bagaimana kalian juga mengatur untuk di part-part yang lain. Di dalam pengaturan di paragraph style-nya ini jangan lupa untuk di karakternya kita buat none, lalu di paragrafnya kita create new. Oke, kita buka caption, kita ketik caption image. Basicnya kita tetap pakai Montserrat. Oke, sorry, regular, size-nya segini. Mungkin saya akan rubah warnanya menjadi ini. Oke, itu ya, terlihat untuk di caption image-nya ini. Jadi nanti di saat kamu mengerjakan halaman yang sama dengan sesuatu yang berbeda juga gitu ya, misalnya di body copy tiba-tiba dia kepotong sama si kickernya dulu gitu ya, misalnya dia kepotong sama kickernya dulu, terus kamu butuh nyambung lagi body text-nya ini, saya copy, saya masukkan ke dalam sini. Nah, kamu kan nggak harus atur satu-satu gitu ya, bisa langsung kamu klik ini lalu kamu masukkan, atau kamu tinggal klik yang body text-nya, untuk judulnya kita bikin none. Terus juga ini kan nggak cuma satu nih tadi nih untuk di caption image, jadi saat butuh selanjutnya yang caption image 2, caption image yang 3, kamu tinggal copy paste aja, masukkan ke sini. Oke, ini kayaknya otomatis di saat saya copy dia jadi warna magenta, jadi kamu hati-hati itu.
Oke, setelah ini saya tinggal klik lagi untuk di caption image-nya, judulnya non, oke, dan seterusnya. Nah, ini untuk misalnya hanya untuk di satu halaman. Jadi kalau halaman kedua, kalau semua formatnya hampir sama, kamu tinggal gunakan paragraph style-nya sama karakter style-nya aja. Nah, ini saya harap bisa membantu kamu untuk mengerjakan pembuatan desain majalah atau desain apapun yang kamu kerjakan dengan menggunakan Adobe InDesign, karena pada hakikatnya sebuah aplikasi termasuk Adobe InDesign juga digunakan untuk mempermudah usernya gitu ya dalam mengerjakan pekerjaan, apalagi yang basisnya ini sebuah layout membutuhkan konten dan layout juga yang banyak. Jadi kamu bisa gunakan tadi pengaturan master page, pengaturan karakter style, dan pengaturan paragraph style. Jika kamu suka video saya ini, kamu bisa bantu subscribe, kamu bisa bantu saya juga untuk like, untuk komen, dan kamu juga bisa bantu saya untuk share. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.